Perkenalkan, saya Rifki Adul Firdansya Simatupang dengan NIM 23073023. Pada hari ini kami melakukan observasi TAB mengenai penggunaan alat berat yang berlokasi di Bukit Kanduang Ambilin di Kota Solo. Di samping saya dapat kita lihat ini merupakan kompaktor Caterpillar dengan seri CS533E. Untuk komponen dari kompaktor ini sendiri dapat kita lihat yang pertama yaitu ada drum final motor. Dapat kita lihat pada ini sebelah sini. Drum drive motor ini berfungsi sebagai motor hidrolik yang menggerakkan drum agar dapat berputar dan membantu proses pemadatan. Oke, untuk komponen yang kedua mungkin dapat kita lihat di sebelah sini. Ini merupakan frame front atau sanggahan samping atau rangka samping yang berfungsi sebagai penopang drum. Penopang drum ini dan menjadi intinya sebagai penyanggah dari drum tersebut. Oke, untuk komponen ketiga mungkin dapat kita lihat di belakang. Di sini, ini merupakan wheel rear atau ban belakang. Ban belakang ini adalah sebagai roda penggerak utama saat kompaktor bergerak dan menopang beban belakang dan membantu ke stabilitas alat. Yang keempatnya mungkin dapat kita lihat di sini. Ini merupakan final drive yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari motor penggerak ke roda belakang melalui sistem reduksi. Oke, untuk bagian kelima mungkin dapat kita lihat di belakang. Ini merupakan frame rear atau rangka belakang yang berfungsi sebagai bagian yang menopang mesin, transmisi, sistem hidrolik, dan tangki bahan bakar. Untuk bagian keenamnya mungkin dapat kita lihat di sini. Ini merupakan engine hood atau tutup mesin yang berfungsi untuk melindungi mesin dari debu, hujan maupun benturan. Yang ketujuh mungkin dapat kita lihat di atas. Itu merupakan muffler atau peredam knalpot yang berfungsi untuk mengurangi kebisingan gas buang dan mengarahkan aliran gas buang keluar dengan aman. Oke, untuk bagian terakhir mungkin yang lebih spesifik pada kompaktor ini merupakan memiliki nama yaitu drum atau drum roller, yaitu komponen utama untuk pemadatan. Nah, drum roller ini sendiri berfungsi untuk memadatkan tanah dengan bantuan dari vibrasi atau motor vibrasi. Oke, mungkin saat ini di samping saya ada backhoe dari Komatsu. Oke, untuk komponennya sendiri dapat kita lihat. Untuk yang pertama mungkin di sini ada bucket dari loader itu sendiri yang berfungsi untuk sebagai alat utama untuk menggali, mengangkut, dan memuat material seperti tanah, batu, pasir, atau puing-puing material lainnya. Oke, untuk bagian keduanya mungkin dapat kita lihat di sini. Di front ini merupakan lift arm yang berfungsi sebagai untuk mengangkat atau menurunkan bucket. Oke, untuk komponen selanjutnya mungkin dapat kita lihat di sini. Bagian ini. Ini namanya adalah tilt lever yang berfungsi untuk mengontrol posisi miring dari bucket untuk membantu pemuatan dan pembongkaran material. Oke, selanjutnya ada dam silinder yang atas maupun yang bawah. Yang di atas ini memiliki fungsi untuk menggerakkan tilt lever atau bagian yang dari sini, bagian ini. Dan sedangkan bagian bawah ini berfungsi untuk menggerakkan lift arm.
Dan dapat kita lihat di sini, ini merupakan engine atau penggerak utama dari backhoe ini sendiri. Untuk bagian depannya dapat kita lihat ini merupakan cover dari mesin yang berfungsi untuk melindungi mesin dari batu-batu atau hal-hal lainnya. Dan dapat kita lihat selanjutnya, ini merupakan bagian kabin yang berisi untuk bagian kemudi dari operator itu sendiri. Oke, dapat kita lihat di bawah ini ke bagian ban. Ini merupakan front wheel yang berfungsi untuk sebagai pengendali mobilitas atau perpindahan dari pergerakan dari wheel loader itu sendiri. Front wheel ini terhubung dengan sistem pemindah tenaga untuk meneruskan putaran dari mesin ke permukaan jalan. Oke, di bagian sini dapat kita lihat ini merupakan bagian dari tangki hidrolik. Nah, di sini merupakan tempat penyimpanan dari oli hidrolik itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya dapat kita lihat di sebelah sini. Ini merupakan rear wheel atau bagian roda belakang yang berhubungan langsung dengan mesin melalui sistem pemindah tenaga untuk menggerakkan wheel loader. Oke, selanjutnya dapat kita lihat ke belakang ke bagian decknya. Oke, untuk bagian pertamanya mungkin dapat kita lihat di sini ini merupakan bagian bucket dari backhoe. Dan dapat kita lihat di sini ini ada dua bagian, ada link H atau link I sebagai penyangga atau penyambung ke bucket. Oke, untuk bagian selanjutnya komponen selanjutnya dapat kita lihat di sini. Ini merupakan bagian silinder dari bucket itu sendiri. Kemudian ada bagian yang terhubung dengan bucket. Ini arm dari backhoe itu sendiri. Kemudian untuk penggerak dari arm ini ada bagian atas itu namanya ada silinder arm atau arm silinder. Kemudian ada bagian boom, dan ada silinder boomnya di sini. Oke, untuk selanjutnya mungkin dapat kita lihat di sini ada bagian untuk swing. Swing ini berfungsi untuk mempermudah backhoe untuk bergerak ke kanan atau ke kiri. Oke, selanjutnya ada bagian stabilizer atau jack. Ini sebagai penyangga atau sebagai pengaman utama untuk bagian backhoe pada alat ini sendiri. Untuk bagian ketiga atau alat ketiga mungkin dapat kita lihat di sini ada ekskavator dengan merek Caterpillar. Oke, untuk komponen ekskavator ini sendiri mungkin dapat kita mulai dari bagian depan. Yang pertama ada bucket sebagai alat gali utama yang digunakan untuk menggali, menggeruk, mengangkat atau memindahkan material. Kemudian di bagian sini ada bucket silinder yang berfungsi untuk membuka atau menutup bucket. Kemudian ada bagian arm yang sebagai lengan kedua yang terhubung sebagai lengan kedua penghubung antara boom dengan bucket yang berfungsi untuk mengatur kedalaman dan jarak gali mendatar. Kemudian di sini dapat kita lihat di sini ada boom atau lengan utama bagian depan yang digunakan untuk mengangkat dan mengatur jangkauan vertikal saat menggali. Kemudian di atas boom ini ada silinder, yaitu arm silinder yang berfungsi untuk menarik atau mendorong arm. Kemudian ada silinder di boom ini lagi
yaitu boom silinder yang untuk mengangkat atau menurunkan boom. Kemudian kita masuk ke bagian sini, di bagian atas ini atau bagian kabin. Di sini merupakan bagian dari upper structure atau struktur bagian atas yang dapat berputar 360 derajat. Yang terdiri dari mesin, kabin dari mesin di dalam, kabin operator di bagian sini, counterweight di bagian belakang sebagai penstabil. Ada komponen hidrolik di bagian dalamnya, swing motor dan swing drive di bagian samping. Oke, untuk bagian bawahnya nih, bagian bawah mungkin dapat kita lihat ini diberi nama undercarriage atau bagian bawah ekskavator yang terdiri dari track shoe pada bagian sini, track shoe atau kuku trek yang merupakan plat rantai tempat ekskavator ini berpijak. Yang kedua ada track frame pada bagian sini, bagian panjang ini. Ini merupakan track frame atau rangka utama yang menopang seluruh sistem undercarriage. Kemudian ada track roller bagian bawah sini yang seperti roda ini. Ini berada pada bagian bawah sebagai penopang berat ekskavator saat berjalan. Kemudian untuk bagian di atas ada seperti roda di bagian atas, itu adalah carry roller atau top roller yang merupakan roller kecil yang berada pada bagian atas yang berfungsi menahan bagian atas rantai agar tidak kendor. Kemudian di bagian depan ini, di bagian depan bagian depan sebelah sana yang seperti pada bagian besar ini adalah sprocket yang merupakan roda bergerigi yang terhubung dengan travel motor yang ada pada di dalamnya yang berfungsi untuk menyalurkan perputaran dari mesin ke bagian bawahnya agar eks ini dapat berjalan. Kemudian di bagian depan ini bernama idler yang sebagai roda pengarah trek yang berada di bagian depan. Berfungsi juga untuk menjaga ketegangan atau tension dari trek. Kemudian di bagian dapat kita lihat pada bagian sini penghubung antara upper structure dengan undercarriage. Dapat kita lihat di sini ada swing motor dan swing gearbox. Swing motor berada di tengah ini, mungkin dapat dilihat. Ini merupakan swing motor, dan bagian bawah ini ada merupakan gearbox dari swing motor yang berfungsi untuk alat ini dapat berputar 360 derajat. Vem caixa tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem fuder, 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 vem fuder. Vai xerequinha, toma, 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 toma. 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 Vem fuder, 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 vem fuder. Hoje eu vou te pegar, te deixar de perna bamba. Hoje eu vou te pegar, vou te deixar de perna bamba. Vai xerequinha, toma, 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 toma. Vai xerequinha, toma, 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 toma. Vem fuder, 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 vem fuder. Vem caixa tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem fuder,
Vai xerequinha, toma, 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 toma. 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 Vem, vem fuder, 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 vem, vem fuder. Hoje eu vou te pegar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adlu Firdansyah Simatupang dengan NIM 23073023. Baik, saat ini saya bersama dengan Pak Sugeng, benar Pak? Iya, iya. Selaku mekanik dari PT Arpek Prima Damor. Prima Damor. Baik Pak, saat ini saya punya mungkin sedikit pertanyaan Pak. Iya. Saya punya pengalaman lucu mengenai penggunaan sabun nih Pak di Iya. batang silinder, baik itu di ambum atau baket Pak. Itu sebenarnya gimana ya? Itu sebenarnya untuk mengurangi, kalau dia masih baru rembes, kita kasih sabun itu otomatis dia kan, sabun tadi kan dia bentuk krim. Iya Pak. Dia bisa ngisi celah-celah. Jadi mengurangi kebocoran untuk sementara sifatnya, bukan untuk selamanya. Untuk mengakali supaya oli ini enggak keluar lagi. Mengurangi umpamanya harusnya keluarnya 1 jam itu 1 liter, kemungkinan besar kan dikurangi dari itu. Nah, itu untuk jatuhnya itu untuk sementara, itu penanganan sementara untuk mendapatkan barang yang ada ini datang dulu. Karena kan kadang-kadang kan kalau orang yang ada mungkin bisa langsung datang dibeli. Tapi kalau seandainya ini milik pribadi, kemungkinan dia mencarikan barang ini untuk pembelinya dulu kan, dia dioperasikan. Nah, itu intinya begitu. Jadi istilahnya itu mungkin supaya tidak nganggur, tapi bisa untuk menghasilkan uang lah jatuhnya kan, supaya untuk pembelian bahan tadi gitu. Terkadang kan namanya nggak semuanya ada kan, ya kan. Nah, itu jadi istilahnya itu prinsipnya sementara. Tapi kalau lebih bagus bagaimanapun hal itu janganlah, tetap harus diganti. Kalau itu tuh sekedar penanganan sementara, itu namanya prinsipnya sementara. Kena hujan, kena air juga habis. Nah, ya namanya sabun ya Pak. Iya, sabun kan, ya itu. Nah, itulah. Baik Pak, untuk satu lagi mungkin dari pengalaman saya Pak. Nah. Saya pernah Pak bekerja di unit ekskavator ya Pak. Iya. Penyakit peksa ini dia itu waktu RPM rendah, tenaganya ada Pak.
RPM rendah atau sedang lah Pak. Dia tenaga ada. Waktu RPM tinggi dia kosong Pak. Kayak tenaganya itu hilang Pak. Tenaganya hilang gitu Iya. kalau RPM Iya, Pak. Itu mungkin penyakitnya apa ya? udah pikir udah dia ada Iya Pak. RPM rendah sampai sedang. Waktu ketingginya dia kayak hilang gitu. hilang gitu ya. Biasanya berada di apa dia punya setelan tuh setelan palep tuh, jadi kalau apa tuh ada kebocoran, jadi otomatis kalau dia saat rendah tuh dia kan tekanan oli sedang tuh. Bisa dia digerakkan sedang tapi nggak minimal, nggak maksimal kan. Nah jadi kalau saat dia di posisi gas tinggi otomatis kan tekanan tinggi tuh. Jadi kalau dia terjadi kebocoran di dalam, itu bocor di dalam jatuhnya tuh di palem tuh, di relipnya tuh. Jadi saat tekanan tinggi dia nembak aja karena udah ngelos aja gitu, nggak ada menahan. Atau itu kemungkinan saat dia dingin tenaganya bagus, saat dia panas Ya, gitu udah juga, Pak. nggak Gitu juga, bagus. Pak. Iya. Waktu dia dingin waktu pagi lah Pak, baru Nah, dia iya. operasikan kan, dia tenaganya bagus Pak, bagus. Cuman dia udah masuk siang Pak, udah istilah katanya udah pemakaian 3 jam atau 4 jam lah Pak. Nah ya itu biasanya kalau nggak ada kebocoran di relip palep atau di palap tuh, nah itu pompa udah mulai kena. Pompanya itu pompa hidrolik induknya Iya itu Pak. dia udah mulai gores. Jadi istilahnya saat olinya kan kalau namanya dingin kan oli itu kental. Iya, kental, Kental Pak. otomatis kan enak tekanannya. Nah saat udah panas dia kan mencair. Jadi udah ngelos aja gitu. Terjadi kebocoran di dalam. Nah itu intinya. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya tentang baik itu identifikasi komponen, cara membawa alat berat maupun tahap wawancara pada alat berat itu sendiri. Mungkin sekian dari saya Rifkan Ferdiansyah Simatupang dengan NIM 2307323 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.